Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa qala ba'dul hukama'i, dan telah berkata sebagian ulama ahli hikmah, ishtaghaltu bisyukri arba'ati asya'a. Ishtaghaltu, aku sibuk, bisyukri, dengan bersyukur, arba'ati asya'a, sebab 4 hal. Awaluha, yang pertama aku bersyukur, annallaha ta'ala, karena bahwasanya Allah ta'ala khalaqa alfa sinfin, Allah telah menciptakan 1000 golongan, minal khalqi, dari makhluk, 1000 macam dari makhluk. Wa ra'aitu, dan aku melihat, bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, akramul khalqi, adalah semulia-mulianya makhluk. Faja'alani, maka Allah menjadikan aku min bani Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wasani, dan yang kedua, aku bersyukur kepada Allah, fadlur rijali, keutamaan laki-laki, alan nisa'i, atas wanita. Faja'alani, maka Allah menjadikan aku minar rijali, dari golongan laki-laki. Wasalisu, dan yang ketiga, aku bersyukur kepada Allah, ra'aitu, aku melihat, al-islama, agama Islam, afdolul adiyani, adalah seutama-utamanya agama. Wa ahabbuha, dan yang paling dicintai, ya, agama itu, ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, adalah agama Islam. Faja'alani, lalu Allah menjadikan aku musliman, sebagai seorang muslim. Warabi'u, dan aku bersyukur kepada Allah yang keempat, ra'aitu, aku melihat, ummata Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, afdalul umami, seutama-utamanya umat. Faja'alani, lalu Allah menjadikan aku min ummati Muhammadin, termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, malam hari ini kita kembali mendapatkan siraman terkait dengan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Allah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepadanya, karena orang yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan kenikmatan kepadanya. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian itu pandai bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat kepada kalian. Kenapa nikmat kita kadang berkurang? Boleh jadi kita kurang bersyukur, kita kurang pandai bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah menjadi, nikmat Allah yang diberikan kepada kita menjadi dikurangi. Karena janji Allah, siapa yang pandai bersyukur pasti akan ditambah kenikmatannya. Kemudian Allah pula telah berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, siapa orang yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya syukur nikmat itu kembali kepada dirinya. Jadi kalau Allah kasih nikmat kepada kita, besar atau kecil nikmat itu sampai kepada kita, lalu kita pandai bersyukur,
maka syukur nikmat itu kembali kepada diri kita. Lawannya syukur nikmat adalah kufur nikmat. Allah kasih kita nikmat sehat. Nah, nikmat sehat ini kita manfaatkan untuk kebaikan, seumpama ibadah. Maka berarti syukur nikmat memanfaatkan badan untuk ibadah, syukur itu kembali kepada diri kita. Allah kasih nikmat kita sehat, tapi kita kufur nikmat, badan sehat tapi kita enggak mau ibadah, malah justru berbuat maksiat. Maka berarti kita tidak mendapati, tidak memiliki syukur nikmat yang kembali kepada kita. Itu namanya kufur nikmat. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa besar kecilnya nikmat yang Allah telah diberikan kepada kita, itu kita harus pandai bersyukur. Justru dari yang kecil-kecil. Sebab kata Rasulullah, man lam yashkuril qalil la yashkuril kasir. Siapa yang tidak pandai syukur nikmat atas nikmat-nikmat yang kecil, maka dia tidak akan mampu syukur nikmat manakala ada nikmat yang besar. Nikmat kecil aja nggak mampu bersyukur, apalagi nikmat yang besar. Maka awali ya, syukur nikmat itu dari yang kecil-kecil. Sehat ya. Orang lain pada batuk pilek, kita nggak kena batuk, nggak kena pilek, syukur nikmat. Alhamdulillah. Jangan mengecilkan orang, cengeng banget sih ya. Kena hujan sekali aja pilek ya. Saya ini hujan-hujanan mulu kagak pilek-pilek. Itu namanya sombong ya. Sombong. Kita nggak boleh ya, nggak boleh sombong begitu. Kalau umpamanya Allah sedang kasih kita hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kita, maka yang harus kita gerakkan adalah sabar. Hidup itu syukur nikmat, sabar ujian. Itu hidup. Kalau dikasih nikmat dapat bersyukur, ada pahala. Kalau dikasih ujian bisa bersabar, ada pahala. Sehingga kata Rasulullah, aku heran sama urusan orang mukmin. Karena urusan orang mukmin itu semuanya kebaikan. Idza asabahu khairun syakara. Kalau yang datang itu kebaikan, syukur. Berarti ada pahala. Wa idza asabahu syarrun, kalau yang datang itu keburukan, sabar. Dia sabar. Maka berarti dapat pahala. Sehingga ada rumah tangga suami istri itu dua-duanya dapat pahala terus. Karena apa? Istrinya cantik, suaminya jelek. Ya. Istrinya dapat suami jelek, sabar, pahala nggak? Pahala. Bu, apa bu? Suami ibu begitu, ya emang jatah saya begitu, rezeki saya begitu, saya mah terima aja. Suami jelek, istrinya cantik, syukur nggak? Syukur, pahala nggak? Pahala. Tuh. Makanya yang jelek-jelek cari istri yang cantik. Jadi kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat ujian sabar. Hidup itu cuma dua, ya. Syukur dan sabar. Nah, ada yang patut kita syukuri karena itu ada pada hak prerogatifnya Allah. Ada berapa? 4. Yang pertama,
Allah itu menciptakan makhluk 1000 macam makhluk ya. Yang di daratan aja itu banyak ya. Ada binatang melata ya. Ada binatang yang berjalan dengan 4 kaki, ada binatang yang berjalan dengan 2 kaki ya. Ada pula yang kakinya 1000. Nggak tahu siapa yang ngitung tuh ya. Ada binatang kaki 1000 ya. Jalannya 4 kaki, kata kita berangkang ya. Kalau kita berangkang, dia berjalan ya. Kebo, sapi, kambing, kucing berangkang apa jalan? Jalan, emang jalannya begitu ya. Kalau berangkang berarti jalannya berdiri dia kayak kita ya. Enggak nah, itu makhluk. Ada yang jalannya dengan 2 kaki. Siapa? Manusia. Coba lagi. Monyet. Siapa lagi? Ayam, bebek, itik, entok ya, dan sejenisnya. Nah itu jenis manusia itu, jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ribuan ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di daratan, ada yang di lautan, ada yang di udara ya. Subhanallah ya. Yang di laut, yang di air banyak. Berapa jenis macam ikan ya. Ratusan, mungkin ribuan ya. Ikan aja ada ikan air tawar, ada ikan air asin, beda-beda. Nah itu ciptaan Allah semuanya. Tapi dari sekian banyak ciptaan Allah, yang paling mulia adalah manusia. Dari sekian banyak ciptaan Allah, yang paling mulia adalah manusia. Laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami Allah telah memuliakan anak Adam. Anak Adam itu kita manusia ya. Dulu cuma ada Bapak Adam, Ibu Hawa, lalu beranak pinak ya. Inna khalaqnakum min nafsin wahidah, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan pasangan hidupnya, yaitu Ibu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berkembang biak dari 2 orang itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Allah telah menciptakan manusia, namanya anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, yang di darat, yang di laut, semua ditundukkan untuk manusia ya. Yang di darat semua untuk manusia, yang di atas bumi, yang di dalam bumi ya. Semua untuk manusia. Tapi cara mengeksploitasinya itu harus dengan cara-cara yang santun, yang benar, sehingga tidak merusak alam. Yang di laut, bawah laut ada minyak tanah, ada pengeboran minyak lepas pantai ya, itu semua Allah berikan kepada kita dan ditundukkan oleh Allah supaya dapat dikuasai oleh manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat, aku kasih rizki kepada mereka manusia yang baik-baik. Rezeki manusia beda dengan rezeki binatang. Binatang lihat sayuran hijau langsung dimakan. Manusia lihat sayuran hijau dipilih dulu, sesudah itu dibersihkan,
baru dimasak, mateng dimakan. Itu namanya rizqun thayyibat. Ya. Jadi Allah berikan yang hebat-hebat buat manusia. Ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan mereka, anak Adam itu, makhluk manusia, ala katsirin, atas kebanyakan, mimman khalaqnahu, dari makhluk-makhluk yang aku telah ciptakan, tafdilan, dengan kemuliaan. Berarti kita makhluk manusia telah dimuliakan oleh Allah SWT. Ini semua manusia, ya, tidak sekedar yang muslim, tapi dari yang luar Islam sekalipun, mereka itu diciptakan jadi manusia adalah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Karena dalam diri manusia ada nilai lebih dibanding makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain hanya dikasih insting, naluri, tapi kalau manusia dikasih akal. Karena itu Rasulullah menyampaikan, al-insanu hayawanun natiqun. Manusia adalah binatang yang berakal. Lewat akalnya mampu menciptakan teknologi. Karena manusia dipilih oleh Allah menjadi khalifah di bumi. Maka setiap bertemu, ya, personal orang per orang, lalu mengkelompokkan dalam satu kelompok, maka akan menciptakan budaya. Akan menciptakan budaya. Tapi komunitas makhluk lain, monyet berkelompok, berkumpul bersama, tercipta nggak budaya? Nggak ada. Kampung monyet yang nggak berubah dari zaman ke zaman ya seperti itu. Tapi kalau kampung manusia berubah. Dari disediakan tanah lapang, kemudian difasilitasi oleh Allah dengan akalnya, mereka menebang pohon, digergaji, ya, dijadikan tiang-tiang bangunan, lalu kemudian mencari bambu, bambu ditebang, lalu dibelah, ya, dibelah satu, lalu kemudian dicongkel-congkel, lalu diluruskan, jadilah pagar bambu. Nah, ini akal sederhana manusia. Perkembangannya, bagaimana caranya supaya bangunan itu lebih permanen? Cari pasir, kemudian batu gamping, perekatnya apa? Semen. Maka bangunan dulu tidak terlepas dari tiga unsur, ada pasir, ada batu gamping, ada semen. Semennya juga masih sederhana. Lalu diciptakan batu bata, ditempelkan satu persatu, ya, dilandasi dengan pasir dan semen saja. Batu bata tanahnya dikeduk melulu jadi bolong. Bagaimana ini caranya? Oh, ada kerang-kerang laut, ya, dikumpulkan, digiling, dipres jadi batu hebel. Ya, itu kan otak manusia, ya. Sehingga berkembang. Dari tiang kayu, takut kayunya di hutan habis, diganti tiangnya besi. Subhanallah, inilah makhluk manusia. Coba kalau kita tidak dititahkan oleh Allah menjadi manusia, mampukah kita membangun rumah? Mampukah kita membangun masjid? Mampukah kita membangun komunitas, menciptakan satu budaya? Nggak mampu. Maka kita bersyukur kepada Allah, diciptakan oleh Allah menjadi anak keturunan Nabi Adam. Coba kalau dijadikan anak keturunan Darwis, siapa? Darwin, yang asal mula manusia itu kera, monyet. Coba kalau sel sperma yang bakal jadi kita itu, ya,
yang berangkat dari saripati tanah tapi adanya di tulang sulbinya kerbau misalnya, lalu terlahirlah kerbau, tidak akan mampu menciptakan budaya, tidak akan mampu membangun dunia dengan baik, karena tidak dibekali oleh Allah dengan akal. Nah, kemuliaan manusia karena dibekali oleh Allah ada akal. Dengan akalnya manusia bisa bermacam-macam. Nah, maka orang kalau akalnya sehat bisa beraktivitas dengan baik, tapi kalau akalnya sakit, aktivitasnya menjadi tidak baik. Bayangkan tidak pakai baju, rambutnya gimbal, sepanjang jalan dia ngobrol sendiri, ya ngomong aja sendiri. Kalau lapar dia belok ke warung, ambil roti, ambil makanan, ya sambil jalan sambil makan. Masya Allah, itu karena akalnya sudah hilang, alias edan atau gila. Maka kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk namanya manusia. Nah, tapi ya namanya manusia, manusia. Man itu orang, nusia itu dilalaikan. Ya, kita hidup kadang-kadang sering lalai. Diperintah ibadah, oh gak ibadah. Dilarang maksiat, demen sama maksiat, itu kan lalai. Diperintah berbuat baik, malah berbuat buruk, itu manusia. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Allah ciptakan beribu-ribu macam makhluk, kita dicipta menjadi anak keturunan Adam. Sementara anak keturunan Adam adalah akramul khalqi, makhluk yang paling mulia. Masya Allah, alhamdulillah kita dijadikan makhluk manusia. Dari segi fisiknya kita dicipta sempurna, tanpa ada kekurangan apapun. Dari rambut kepala ya, sampai ujung kaki semuanya normal, sempurna. Ya, matanya sempurna, lisannya, mulutnya sempurna, telinganya sempurna, tangannya sempurna, terlahir tidak ada yang kurang sedikit pun, kakinya sempurna. Nah, ini fasilitas Allah. Fasilitas Allah, fisik kita dibuat bagus seperti ini supaya apa? Supaya bisa sujud kepada Allah. Kenapa jidat nggak dikasih bulu? Iya. Kepala disisakan, muka itu tidak ada bulu-bulunya. Oh, jidat ini fungsinya untuk sujud. Kenapa kaki manusia itu nekuknya ke belakang? Supaya bisa rukuk dan sujud, bisa duduk tahiyat. Coba lihat binatang, ya. Kambing misalnya, kaki depannya sih iya nekuk ke belakang, tapi kaki belakangnya nekuknya ke depan. Masya Allah. Nah, maka berdasarkan perenungan kita sampai kepada titik bersyukur kepada Allah karena kita dicipta oleh Allah menjadi anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, ini orang perempuan jangan ngiri, ya. Ada orang perempuan nggak pada ngaji? Ya. Fadlur rijal 'alal nisa. Ya, Allah ciptakan laki-laki lebih utama daripada perempuan. Allah firmankan ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki itu ya di atasnya para perempuan, bukan di atasnya makna negatif ya.
Allah berikan nilai lebih pada kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Orang laki-laki rambutnya pendek tapi pikirannya panjang. Orang perempuan rambutnya panjang tapi pikirannya pendek. Tuh, itu bedanya ya. Orang laki-laki secara umum fisiknya lebih kuat daripada orang perempuan, maka laki-laki menjadi pelindung bagi perempuan. Perempuan itu bukan untuk disakiti, tapi perempuan untuk dilindungi ya, dilindungi, disayangi, difasilitasi dalam kehidupannya sebagai seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, memberikan perlindungan yang sempurna. Laki-laki ini setingkat lebih tinggi daripada perempuan ya. Bahkan di ayat lain Allah menyebutkan wa qaddimu li anfusikum, dahulukan dirimu sebelum pada istrimu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Kata Allah, istri-istrimu itu tempat bercocok tanam bagimu, maka datangi ladang-ladang sawahmu dan dahulukan oleh dirimu. Artinya apa? Laki-laki kudu punya fisik lebih kuat daripada perempuan. Maka termasuk pasangan hidup ya, laki-laki boleh lebih dari satu. Karena orang punya sawah itu jangan sepetak doang. Bila perlu 2 petak, 3 petak, 4 petak, nggak apa-apa, cangkulin semua biar menghasilkan tanaman yang bagus. Kalau ibarat sawah. Tapi waqaddimu li anfusikum ya. Sempurnakanlah dulu dirimu. Sebab kalau laki-laki letoy, perempuan mana yang mau? Ya. Bu, anak ibu ada yang mau ngelamar ya. Mobilnya 12 ya. Rumahnya nggak kehitung ya. Saham perusahaannya banyak, tapi anak laki-laki itu letoy, mau nggak? Lah buat apaan ya? Ya. Kan ada sandang, ada sanding, ada sandung. Iya, disanding mulu nggak disandung, bagaimana kira-kira orang perempuan? Iya, orang perempuan kudu disandung-sandung. Kalau nggak disandung dia suka marah juga. Lah kalau nyandung nggak bisa bagaimana? Itu maka waqaddimu li anfusikum. Allah ciptakan kita laki-laki. Allah berikan kemuliaan kepada kaum laki-laki. Allah jadikan kita kaum laki-laki. Maka kita bersyukur kepada Allah sebab kita telah dicipta menjadi kaum laki-laki. Yang melamar orang laki apa orang perempuan? Orang laki-laki. Perempuan dilamar ya. Yang memberikan mahar mas kawin orang laki-laki apa orang perempuan? Orang laki-laki ya. Yang memberikan nafkah orang laki-laki. Yang menyiapkan tempat tinggal orang laki-laki. Masya Allah. Maka waqaddimu li anfusikum ya. Sempurnakanlah dulu dirimu. Jangan mentang-mentang udah bisa nyandung tapi nggak bisa nyandangin, repot juga ya. Bisa nyandung nggak bisa nyandangin, repot juga ya. Kata orang perempuan, emang orang nikah mau begituan doang? Nah, ya. Kan kudu ada hal-hal lain ya, ada kondangan, ada silaturahim sama saudara, ada bedak bibir, gincu, minyak wangi ya. Itu sandang ya. Jangan cuma bisa nyandung doang tapi nggak bisa nyandangin ya. Giliran yang bisa nyandangin kagak bisa nyandung repot ya.
Kalau nggak bisa nyandungnya sudah tua ya wajar. Ya. Dulu itu zaman Rasulullah, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sambil bawa ujung bajunya. Ya Rasulullah, suami saya begini. Itu. Ya Rasulullah, suami saya kayak ujung baju. Rasulullah paham. Ini masih manten baru, ya. Suaminya ku tak berdaya lagunya. Ya, kata Rasulullah, kamu boleh minta cerai. Ya, sekalipun suamimu mampu untuk memberikan nafkah, karena nafkah lahir dikasih, nafkah batinnya enggak. Tapi kalau anaknya sudah 5, udah 7, lalu suami sudah nggak mampu, ya, maka orang perempuan kudu bisa maklum, ya. Jangan kemudian lah segitu doang, mulainya sih kayak entok, ya, ngasngos, ya. Begitu naik segitu doang katanya. Ya, lah namanya udah tua, ya bisanya segitu doang, emang perempuan masih muda, ya bisa segonoan, ya Allah, ya kudu maklum karena kemampuan sudah beda. Kalau suami ibu kemampuannya masih seperti bujangan, wah pasti ibu diduain, ya, akan diduain karena nggak kuat, ya, digas terus, ya, nanjak giginya udah nggak kuat, ya Allah. Jadi ya seiring dengan berjalannya waktu, orang kalau sudah tua maka kemampuannya menjadi berkurang. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang ditambah umur maka dikurangi kemampuannya. Ya, memang kita mau muda terus, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah, diciptakan oleh Allah menjadi kaum laki-laki. Maka orang laki-laki jangan pada malas, karena laki-laki itu punya tugas memberikan nafkah. Yang ketiga, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita melihat bahwa agama yang paling utama, agama yang paling mulia adalah dinul Islam. Ya. Ra'aitul Islam afdalul adyan. Aku melihat Islam adalah seutama-utamanya agama. Apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bahkan Allah menyebutkan pula, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah, dan besok di akhirat masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini konsep kita sebagai umat muslim, ya. Mungkin sebagai umat yang lain ya prinsipnya tidak seperti ini. Kalau prinsip ini dipakai oleh orang di luar Islam, ya mereka masuk Islam, ya. Mungkin mereka punya prinsip-prinsip yang lain, ya. Seperti misalnya sekalipun berbuat salah tidak ada catatan dosa karena dosanya sudah ditebus misalnya, ya. Ya. Nah, itu kan namanya prinsip-prinsip dalam beragama. Kita sebagai umat muslim yakin bahwa ya, tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Dalam isyhad kita, ya, amantu billahi wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wusqa lan tisama laha wallahu sami'un alim. Amantu billah, aku hanya beriman kepada Allah. Wa kafartu bil jibti wat taghut, dan aku kafir
terhadap sembahan-sembahan selain Allah dan juga tauhid. Jadi orang Islam ini disebut kafir oleh orang luar Islam karena tidak mengimani keyakinan mereka. Tidak mengimani keyakinan mereka berarti kafir. Kafartu bil jibti wa tauhid. Kita mukmin di kalangan umat Islam, tapi di luar orang Islam kita namanya kafir. Maka orang luar Islam mereka mukmin di kalangan agama mereka, tapi mereka kafir dalam pandangan Islam karena tidak mengimani kebenaran agama Islam. Jadi kalau disebut mukmin kafir kita nggak usah kesel marah ya. Karena kita kafir terhadap Tuhan selain Allah. Al-Islam afdalul adyan. Islam adalah agama yang paling mulia. Wa ahabbahallahu wa ahabbaha ilallahi ta'ala. Dan Islam itu agama yang dicintai oleh Allah. Faja'alani musliman. Sementara kita dijadikan oleh Allah menjadi umat muslim, kita dijadikan umat Islam. Bersyukur nggak kita kepada Allah jadi orang Islam? Alhamdulillah. Sekalipun Islam kita Islam keturunan ya. Kita menjadi muslim karena ibu bapak kita muslim. Kita menjadi orang Islam karena ibu kita Islam, bapak kita Islam. Kita jadi Islam, namanya kita Islam keturunan. Ya keturunan bukan kenaikan. Karena keturunan kalau nggak belajar ya segitu-segitunya. Ya. Tapi begitu kita belajar tentang Islam, maka Islam kita kenaikan, bukan keturunan. Ya, kalau keturunan kan ke bawah, ya, berkurang pengetahuan kita tentang Islam. Boleh jadi kalau orang tua kita dulu luar Islam, kita terlahir besarnya, dewasanya tidak menjadi orang Islam. Kita dituntun oleh Allah, dilahirkan dari perut ibu-ibu yang muslim, kemudian dibuahi oleh bapak-bapak yang mengerti agama, maka kita dingajikan, dipesantrenkan, dipondokkan. Itu karena orang tua mengerti agama. Akhirnya kita menjadi umat muslim. Maka kita kudu bersyukur kepada Allah sebab kita dititahkan oleh Allah menjadi orang Islam. Sementara agama Islam adalah afdalul adyan. Yang keempat, kita bersyukur kepada Allah sebab Allah menjadikan umat Nabi Muhammad adalah afdalul umam. Seutama-utamanya umat adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling utama. Mana buktinya? Allah berfirman, kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ali Imran 104. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Tapi ini masih di Ali Imran juga 114 kalau nggak salah. Ya. Kuntum khaira ummatin. Kuntum bisa kana antum, ya, atau kun
ya, tapi karena banyak menjadi kun antum, jadilah kalian ya, khaira ummatin, atau kalian adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan ya, di tengah-tengah umat manusia ya, mereka ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tugas kita adalah amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Baik dalam hal apa? Pertama, Islam ini terbaik fil aqidah. Dalam hal akidah, akidah umat Islam terbaik dibanding dengan akidah umat-umat yang lain. Akidah kita jelas, antara kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Ya, Allah itu ma'bud yang disembah, kita adalah abid yang menyembah. Jadi jelas. Di agama lain ada yang tidak jelas, rancu. Maka Islam adalah khaira ummatin fil aqidah. Yang kedua, kuntum khaira ummatin fil ibadah. Umat Islam adalah umat yang terbaik dalam hal ibadah. Salat kita sehari semalam 5 kali, 5 waktu. Disampaikan oleh Rasulullah perumpamaan orang mukmin, mereka yang salat itu seperti kalian ya, di depan rumah kalian ada sungai yang jernih, lalu kalian mandi setiap hari 5 kali, maka tidak tersisa kotoran dalam diri. Itu ibadah orang Islam. Maka yang pada salat ya, itu akan mendapati ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu tidak sekedar sholat semata-mata. Orang sholat ya, ibadahnya sudah bagus, tapi nggak yakin bahwa yang memberikan rizki itu Allah ya. Kata seorang ulama, dikatakan maka ibadahmu masih tertolak. Yakin bahwa rezeki kita itu yang memberikan adalah Allah. Jalannya dari mana? Ya lewat jalan ikhtiar kita. Rezeki akan sampai kepada kita. Lalu yang ketiga, kuntum khaira ummatin fil muamalah. Kalian umat yang terbaik dalam hal aktivitas hidup. Dalam Islam, dari semenjak melek mata sampai tutup mata, semua ada aturannya, ada tuntunannya. Bangun tidur ada doa ya. Mau tidur ada doa. Aktivitas sehari-hari ada tuntunannya ya, itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena kita dititahkan oleh Allah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kita adalah khaira ummatin. Alhamdulillah. Maka 4 hal yang Allah telah pilihkan kepada kita adalah merupakan sebuah kenikmatan yang hakiki, maka harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara sehingga kita mulia di dunia sampai ke negeri akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.